Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, all students, we are back in biology learning and welcome to the even semester or second semester. I hope you are still enthusiastic, and even though you are online, we still have to enjoy it and not make an excuse to be discouraged in studying. Now, I want to teach or give something about biology subject, and this day I want to teach in new lesson. This new lesson is the component of genetic, atau biasa dalam bahasa Indonesia disebut dengan komponen genetika atau substansi dari genetika. Nah, di sini kita akan bahas terkait masalah komponen-komponen apa saja yang ada dalam pewarisan sifat. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki kesamaan dan perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang disebabkan oleh adanya substansi genetik. Apa saja komponen dalam pewarisan sifat atau yang disebut dengan substansi genetik? Itu secara umum ada 4. Yang pertama ada kromosom, selanjutnya ada alel dan gen dalam pembentukan pewarisan sifat, ketiga adalah DNA, dan yang terakhir adalah RNA. Kita akan bahas satu persatu. Substansi genetik yang pertama adalah kromosom. Kromosom itu kalau kita tinjau dari bahasa, kromosom itu berasal dari bahasa Yunani. Kroma itu artinya warna, dan soma itu artinya badan. Jadi ketika sel itu sedang beristirahat, kromosom akan berbentuk seperti benang tipis dan memanjang. Dan benang tipis yang memanjang itulah yang disebut dengan kromatin. Sedangkan ketika sel itu membelah, kromatin itu akan memendek, menebal, dan akhirnya dapat menyerap warna. Oleh karena itu disebut sebagai kromosom. Nah, adapun bentuk kromosom itu sendiri memiliki panjang secara umum sekitar 0,2 sampai 59 mikrometer dengan diameter 0,2 sampai 20 mikrometer. Nah, sedangkan secara umum pula kromosom manusia itu memiliki panjang 6 mikrometer. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sel, kalau kita flashback ke kelas 11, bahwa sel itu terdiri dari berbagai macam komponen di dalamnya. Nah, secara umum itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang cair atau yang disebut dengan sitoplasma, dan bagian yang padat disebut dengan organel-organel sel. Nah, salah satu dari organel-organel sel itu ada yang namanya inti sel atau yang disebut dengan nukleus, dan di dalam nukleus itu terdapat kromosom yang mewariskan sifat genetik. Nah, kromosom itu nanti kita bagi lagi atau kita ketahui bersama struktur dari kromosom itu sendiri. Nah, kromosom itu terdiri dari 4 lengan secara umum. Lengan yang pendek itu disebut dengan lengan P, dan lengan yang panjang itu yang disebut dengan lengan Q. Jadi selain itu kromosom dibagi 2, baik kanan maupun kiri. Jadi bagian yang kiri itu yang disebut juga dengan kromatid, dan bagian kanan juga disebut dengan kromatid. Berarti satu kromosom memiliki 2 kromatid. Selain itu, di bagian tengah kromosom itu disebut dengan sentromer, seperti bulatan. Nah, jadi sentromer ini juga akan membagi 2, jadi bagian atas maupun bagian bawah.
Nah, ujung dari kromosom itu ada yang namanya telomer. Ujung yang bawah pun ada yang disebut dengan telomer. Nah, jadi satu kromosom itu memiliki 4 telomer. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kromosom juga memiliki 4 jenis berdasarkan letak sentromer. Nah, yang pertama itu yang disebut dengan metasentrik di sini. Jadi sentromernya itu benar-benar di tengah, artinya nanti lengan P dengan lengan Q itu panjangnya akan sama. Selanjutnya yang B itu ada yang disebut dengan submetasentrik. Jadi sentromernya ini dia lebih ke arah lengan P, sehingga lengan P itu lebih pendek, sedangkan lengan Q itu makin panjang. Selanjutnya ada yang disebut dengan akrosentrik, di mana akrosentrik ini makin sentromernya itu makin menuju ke lengan P, sehingga lengan P ini makin pendek daripada submetasentrik, sedangkan lengan Q itu makin panjang dari lengan dari kromosom submetasentrik. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan telosentrik, di mana telosentrik itu sendiri dia sentromernya makin menuju ke lengan P, sehingga lengan P itu ukurannya sangat kecil, bahkan tidak ada, sedangkan lengan Q itu makin panjang. Ini adalah tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, selanjutnya kromosom itu kalau kita perbesar dari satu kromosom itu sendiri, ini terbentuk dari benang-benang tipis yang memanjang. Nah, itu yang disebut dengan kromatin. Nah, dari kromatin itu sendiri diperbesar lagi penglihatannya atau pengamatannya. Jadi terdapat bola-bola yang satu bola itu dililiti oleh satu benang tipis pula, itu yang disebut dengan satu nukleosom. Jadi satu nukleosom itu terdiri dari 2 komponen, yakni DNA dan histon. Histon ini berupa atau mengandung protein yang berbentuk bola. Nah, bola tersebut itu dililitkan oleh yang namanya DNA. Nah, ketika DNA ini diperpanjang kembali atau diperbesar, maka DNA tersebut membentuk seperti rantai ganda atau yang disebut dengan double helix. Ini adalah struktur atau bagian-bagian dari kromosom. Selanjutnya pembahasan dari kromosom itu sendiri bahwa setiap sel tubuh atau sel tubuh dari makhluk hidup itu sendiri atau yang disebut dengan somatis itu terdapat 2 jenis. Ada kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh itu yang disebut dengan autosom dan kromosom kelamin itu yang disebut dengan gonosom. Bagaimana sih contohnya? Nah, contohnya misalkan manusia itu memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Bisa dilihat di gambar yang ada di sampingnya. Nah, kalau misalkan kita bedah berdasarkan tadi yang kromosom tubuh dan kromosom kelamin, bahwa manusia memiliki 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Jika misalkan dituliskan bahwa manusia itu memiliki kromosom dengan simbol 22AA yang disimbolkan untuk kromosom tubuh plus XY yang disimbolkan untuk kromosom kelamin. Atau bisa ditulis pula dengan simbol 44A plus XY. Itu untuk tubuh pria. Sedangkan untuk tubuh wanita itu 22AA yang disimbolkan untuk 22 pasang kromosom tubuh plus XX untuk kromosom kelamin. Atau kalau diringkas menjadi 44A plus XX.
Ini adalah contoh atau gambaran dari kromosom yang ada di dalam manusia. Ini adalah sel tubuh. Sedangkan untuk sel kelamin, itu ternyata jumlah kromosomnya atau yang haploid yang dilambangkan dengan N, separuh dari jumlah kromosom selnya. Separuh dari jumlah kromosom sel tubuhnya atau diploid 2N. Jadi kalau misalkan sel tubuhnya 2N, berarti separuh dari 2N itu adalah N. Berarti diploid separuhnya adalah haploid. Jadi contohnya yang tadi manusia itu pada sel kelamin spermatozoa itu akan membentuk simbol 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi kalau misalkan dilihat di sini bahwa kromosom tubuh itu kalau dilambangkan 44A plus XY itu nanti dibagi 2. Jadi 44A dibagi 2 hasilnya 22A dan XY-nya itu karena berbeda simbolnya berarti X-nya dipisah, Y-nya dipisah. Jadi sel kelamin spermatozoa itu 22A plus X atau bisa juga 22A plus Y. Itu adalah sel kelamin spermatozoa. Sedangkan untuk kromosom pada sel telur itu adalah 22A plus X. Di mana bisa dilihat di sini pada kromosom sel tubuh itu dilambangkan dengan 44A plus XX. Jadi kalau misalkan pada sel kelamin itu dibagi 2, maka 44A dibagi 2 hasilnya 22A, dan XX dibagi 2 karena X dengan X sama, berarti tinggal satu saja yang ditulis. Berarti sel telurnya itu menjadi 22A plus X. Itu adalah sel lambang dari kromosom sel kelamin pada telur. Sedangkan pada haploid itu sama dengan genom. Jadi haploid itu ya ini jumlah kromosom yang N itu sama dengan genom. Nah, selanjutnya tadi itu adalah contoh dari kromosom yang ada dalam manusia yang terdiri dari 46 kromosom. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa contoh jumlah kromosom dari beberapa makhluk hidup. Contohnya misalkan ikan mas itu memiliki 100 kromosom. Lalat buah atau yang disebut dengan Drosophila melanogaster itu memiliki 8 kromosom. Dan cacing Ascaris megalocephalus itu memiliki 2 kromosom. Ternyata cacing kalau misalkan kita kita bedah kembali bahwa cacing Ascaris megalocephalus ini memiliki sifat multiseluler, artinya tubuh dari cacing Ascaris megalocephalus itu banyak sel. Beda dengan tubuh makhluk hidup yang uniseluler. Itu sudah pasti yang tubuh makhluk hidup memiliki sifat uniseluler itu pasti memiliki 2 kromosom. Akan tetapi ternyata pada tubuh makhluk hidup yang multiseluler, itu contohnya adalah cacing Ascaris megalocephalus, itu hanya memiliki 2 kromosom. Ini adalah pembahasan tentang kromosom sebagai salah satu komponen genetik dari makhluk hidup. Selanjutnya, substansi genetik yang kedua adalah gen dan alel pembentuk sifat makhluk hidup. Gen merupakan unit pewaris sifat makhluk hidup yang pertama kali diungkapkan oleh W. Johansen pada tahun 1909 dengan menempati suatu lokus yang bersesuaian dalam kromosom homolog. Apa sih itu kromosom homolog? Nah, kromosom homolog itu adalah pasangan kromosom yang memiliki kesamaan bentuk, ukuran, jumlah, dan jenis gen yang dikandungnya. Bentuk, ukuran, jumlah, dan jenis gen yang dikandungnya itu yang disebut dengan ekspresi fenotip. Sedangkan ada hubungan antara hubungan atau dari ekspresi fenotip itu sendiri ada yang dinamakan genotip. Jadi contohnya misalkan huruf T besar itu dilambangkan dengan genotip tinggi.
Jadi kalau misalkan B besar itu merupakan fenotipe untuk genotip bulat. Ini adalah contoh dari kaitan antara fenotip dengan genotip. Nah, selanjutnya kromosom homolog tadi yang sudah dijelaskan, itu terdapat sepasang atau seri gen-gen yang disebut dengan alel. Nah, misalkan gen T atau gen T besar itu untuk tinggi. Sedangkan untuk T kecil itu untuk pendek. Nah, itu kalau T besar itu untuk tinggi, jadi alelnya itu adalah T kecil untuk pendek. Akan tetapi kalau misalkan antum memasangkan T besar dengan B besar, itu pasti tidak sealel atau tidak sepasang. Itu merupakan alel yang disebut dengan alel. Selanjutnya, gen juga ternyata dibagi menjadi dua. Ada yang gen dominan, ada yang gen resesif. Kalau misalkan gen dominan, contohnya misal makhluk hidup itu gennya yang dominan adalah tinggi. Berarti kalau dilambangkan menjadi T besar atau T besar, T kecil. Jadi kalau ada salah satu huruf yang besar, itu pasti gen dominan. Kan tetapi kalau gen resesif itu dua-duanya kecil. Contoh misalkan tadi yang tinggi berarti ada yang pendek. Berarti T kecil, T kecil. Itu yang disebut dengan gen resesif. Ya, di sini gen selanjutnya tadi sudah dibahas gen dominan itu ketika satu alel ada yang besar, berarti itu disebut dengan gen dominan. Sedangkan gen resesif itu kedua-duanya harus kecil hurufnya. Itu yang disebut dengan gen dominan dan gen resesif. Sedangkan gen homozigot, ada dua jenis lagi gen homozigot dan gen heterozigot. Gen homozigot itu sendiri itu bisa dilambangkan T besar atau T kecil. Jadi satu zigot, satu alel itu punya pasangan yang sama pula. Itu yang disebut dengan homozigot. Sedangkan kalau gen heterozigot itu satu alel tidak sama dengan satu alel lainnya. Akan tetapi itu masih dalam satu huruf. Contoh misalkan T besar, T kecil. Itu yang disebut gen heterozigot. Itu adalah heterozigot. Oke. Nah, yang tadi ini kita bahas juga pula bahwa alel ternyata itu ada alel bebas dan alel pautan. Kalau alel pautan itu sebentar ya, alel pautan. Oh ya, kalau alel pautan antara satu kromosom dengan kromosom lainnya itu memiliki huruf yang sama atau simbol yang sama atau alel yang sama. Yang dipasangkan itu alel yang sama. Jadi satu kromosom ini hurufnya kecil, yang satu kromosom juga hurufnya kecil. Yang ini hurufnya besar, yang ini hurufnya besar. Itu alel pautan. Sedangkan kalau alel bebas itu satu kromosomnya itu disandingkannya dengan huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil seperti itu. Itu alel bebas. Kalau alel pautan itu disandingkannya kecil, sama-sama kecil atau sama-sama besar dari segi simbolnya. Nah, ini adalah gen dan alel pembentuk sifat makhluk hidup sebagai komponen yang kedua dalam substansi genetik. Selanjutnya ada yang disebut dengan komponen yang ketiga yakni DNA, di mana DNA itu sendiri atau yang disebut dengan deoksiribonukleik acid atau yang disebut dengan ADN, asam deoksiribosa nukleat, deoksiribonukleat sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lainnya atau ke generasi berikutnya. Nah, model rantainya itu yang tadi sudah dibahas, DNA itu adalah double helix atau rantai ganda yang ditemukan oleh James D. Watson
seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, dan Francis Crick, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, susunannya atau strukturnya itu terdiri dari dua, ada ibu tangga dan anak tangga. Ibu tangga itu memiliki unsur fosfat dan gula deoksiribosa. Sedangkan anak tangga itu mengandung basa nitrogen. Jadi secara keseluruhan satu DNA memiliki struktur atau mengandung kandungan fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sedangkan basa nitrogen pada DNA itu terdiri dari dua golongan, ada golongan purin dan golongan pirimidin. Nah, golongan purin itu terjadi ada dua, ada adenin dan guanin. Adenin dilambangkan dengan A, guanin dilambangkan dengan G. Sedangkan golongan pirimidin itu terdiri dari dua, ada timin, ada sitosin. Timin dilambangkan dengan T besar dan sitosin dilambangkan dengan S atau C. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman semuanya bahwa DNA itu kalau misalkan tadi kan DNA itu terdiri dari 3 kandungan, ada fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sedangkan satu DNA atau yang disebut dengan nukleotida itu terdiri dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen atau salah satu dari keempat dari basa nitrogen. Kalau di sini T, timin. Nah, sedangkan ada lagi yang dinamakan nukleosida. Nukleosida itu adalah kandungannya terdiri hanya dua saja. Hanya gula deoksiribosa dan salah satu dari basa nitrogen. Sedangkan fosfat itu tidak termasuk ke dalam satu nukleosida. Ini yang disebut dengan DNA. Selanjutnya DNA itu ternyata bersifat heterokalis, artinya dapat membentuk molekul baru DNA. Dari proses apa? Dari proses replikasi. Akan tetapi DNA juga bisa melakukan perubahan menjadi RNA yang disebut dengan proses transkripsi. Jadi kalau perbanyakan menjadi molekul baru DNA disebut dengan replikasi, dan kalau membentuk molekul baru menjadi RNA itu yang disebut dengan proses transkripsi. Nah, replikasi DNA itu dibutuhkan berbagai macam kandungan atau apa ya istilahnya pelaku-pelaku yang terlibat. Nah, yang pertama ada enzim helikase. Itu yang pertama untuk membuka lilitan polinukleotida DNA. Jadi yang keluar ini yang bergabung menjadi satu, itu akan dibuka lilitannya menjadi dua. Nah, setelah itu, supaya tidak tercerai-berai, maka oleh protein akan diikat, supaya tidak tercerai-berai si lilitannya tersebut. Lalu enzim polimerase DNA itu mulai melakukan sintesis DNA baru atau membentuk DNA baru dengan arah 3-5. Nah, setelah itu DNA bersifat antiparalel. Artinya replikasi bersifat, ada yang bersifat kontinu, nanti ada yang replikasinya nanti langsung kontinu, atau ada yang replikasinya seutas demi seutas, atau yang disebut dengan lagging strand. Nah, lagging strand itu kan tadi seutas demi seutas, artinya fragmen-fragmen itu akan direplikasi satu demi satu. Fragmen tersebut yang disebut dengan Okazaki. Fragmen-fragmen yang akan disambung itu disambung oleh siapa? Oleh enzim ligase. Jadi enzim helikase untuk membuka lilitan, lalu enzim polimerase itu mulai mensintetis DNA, dan enzim ligase untuk menyambung fragmen-fragmen yang ada di dalam DNA hasil dari sintesis DNA yang baru. Jadi DNA yang baru itu nanti akan disambungin lagi menjadi satu, membentuk DNA yang lebih panjang. Itu yang dinyambung siapa? Adalah enzim ligase. Ini adalah proses dari replikasi DNA. Jadi replikasi DNA pun juga ada 3 model. Ada model semi-konservatif, model konservatif, dan model dispersif. Ini bisa dilihat di sini bagaimana perbedaannya, bisa disimpulkan sendiri. Nah, selanjutnya ada transkripsi DNA RNA, di mana transkripsi DNA itu akan membentuk molekul baru menjadi RNA.
Oleh siapa? Enzim yang disebut dengan RNA polimerase. Nah, sedangkan yang bertindak sebagai template itu adalah DNA sense. Sedangkan yang lainnya itu atau pasangannya itu yang disebut dengan DNA antisense. Nah, nanti ada gambarnya di akhir slide itu sebagai kesimpulannya. Nah, ternyata transkripsi ini untuk membentuk salinan basa nitrogen hasil dari DNA itu menjadi RNA komplementer. Nah, jadi nanti DNA itu basa nitrogennya yang terkandung di dalam DNA akan disalin menjadi basa nitrogen yang terkandung dalam RNA. Itu adalah proses transkripsi DNA menuju RNA. Nah, sekarang yang terakhir adalah komponen yang terakhir adalah RNA, ribonucleic acid. Jadi rantai ini lebih pendek dan tidak ganda atau tidak double helix seperti DNA. Tersusun atas 3 kandungan juga, fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya itu apa? Ada 2 golongan purin atau yang disebut dengan adenin dan guanin, sama seperti DNA, dan juga golongan pirimidin, itu urasil dan sitosin. Tadi kalau DNA itu, itu timin, kalau di pirimidin, kalau yang di RNA itu pirimidinnya adalah urasil. Jadi nanti pas waktu transkripsi nanti ada prosesnya. Jadi nanti timin itu akan berubah menjadi urasil, bukan lagi timin. Nah, selain itu, ternyata RNA itu terdiri dari 3 macam. Beda sama DNA yang hanya 1 macam. RNA itu terdiri dari 3 macam, mRNA, tRNA, dan RNA ribosom. Ini adalah macam-macam dari RNA. Nah, di sini bisa dilihat RNA itu terdiri dari mRNA dan tRNA, yang keseluruhan itu disebut dengan RNA ribosom. Nah, ini di sini ada gula fosfat yang ibu tangganya, basa nitrogennya ini bulatan-bulatannya, seperti itu. Gula dan fosfatnya itu di talinya, seperti itu. Nah, ini adalah RNA. Jadi kesimpulannya dari materi pada hari ini adalah ini perbedaan antara DNA dengan RNA. Bisa dilihat di sini. Dan juga tadi kan sudah disebutkan bahwa DNA itu terdiri dari sense maupun antisense. Nah, yang antisense ini nantinya akan digunakan untuk melakukan transkripsi. Seperti itu, sebentar ya. Yang digunakan sebagai transkripsi. Ya, benar. Jadi yang antisense ini akan dirubah menjadi mRNA atau RNA messenger. Jadi misalkan A di DNA berarti diubah menjadi U, C diubah menjadi G diubah menjadi C, T menjadi A, dan seterusnya. Itu proses dari transkripsi secara umumnya. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke teman-teman, pembahasan materi pada hari ini disebutkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.